Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat Wong Kolam, semoga tetap sehat, semangat dalam menjalani ibadah puasa. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program spesial Ramadan Wong Kolam bersama Ubah Ustadz Bambang. Untuk pertemuan kita kali ini, tema kita adalah tentang hakikat dan tujuan puasa. Mari ya kita sama-sama dengarkan sebagai kalimat pembuka mukaddimah. Silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Wong Kolam, ya kita sudah berpuasa satu hari, ini yang kedua ya. Kedua, bahwa tujuan puasa yang Allah inginkan kehidupan kita adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu bisa kita raih ketika kita mendalami hakikat puasa itu sendiri. Karena memang pasti ada kaitannya dengan puasa kita. Karena memang puasa adalah menahan diri. Tidak hanya sebatas menahan diri daripada lapar dan dahaga, namun bagaimana dia mampu menahan dirinya untuk mengendalikan dirinya supaya lebih baik lagi. Itulah hakikat puasa. Sehingga ketika kita bisa menjalani, bisa mengendalikan diri kita, mudah-mudahan takwa itu bisa kita raih. Satu kunci yang saya kasih tips untuk Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjalani ibadah puasa ini, khusus untuk mengendalikan diri kita harus senantiasa minum jamu jati kendi. Oh, jati kendi Ustaz namanya. Jamu jati kendi. Di mana dijual itu Ustaz, jati kendi? Kalau orang biasa minum jamu, nanti cari ada apa enggak? Ya, jamu jati kendi itu adalah pertama jamu jaga mulut. Ya, jati jaga hati. Kendi kendalikan diri. Oh, itu ya. jati kendi maksudnya. Ya. Kalau tiga ini bisa kita lakukan, insya Allah. Ya. Berarti nggak ada dijual di toko jamu? Nggak ada. Ya. Dan itu kita minum setiap hari tuh. Oh, ya. Ya. Supaya apa? Supaya tujuan puasa itu tercapai, insya Allah. Itu mungkin sebagai pengantar. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, insya Allah. Oke, Sobat Wong Kolam, ternyata puasa itu tidak hanya dimaknai dalam tataran syariat, ibadah fisik, tapi ada nilai tertinggi dari ibadah puasa itu, yaitu jati kendi, jaga mulut, jaga jamu jati kendi. Jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati dan kendalikan diri. Wah, luar biasa ini. Ini jamu mujarab untuk meraih puasa yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Jadi saat ini ya kita lah semua mungkin mengalami hal itu. Banyak orang yang berpuasa terjebak pada memenuhi kewajiban puasa saja. Tapi sehingga ada orang yang berpuasa sekedar meninggalkan yang membatalkan puasa. Tapi ternyata ada ya, yang bisa merusak nilai puasa itu sendiri sehingga tujuan puasa itu tidak tercapai. Misalnya dia puasa tapi akhlaknya buruk, tidak bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Itu gimana Ustaz? Ya, memang benar. Dan ternyata jauh-jauh Nabi sudah menyampaikan, kami sa'imin laislah bijaza ilal ju'i wal atas.
banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa, hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Kalau hanya sebatas ini, ya maka takwa akan kita dapatkan. Jadi nggak ada nilai Nggak pahalanya. ada nilai pahalanya. Memang secara fikihnya sah puasanya, Sah. tapi nilainya itu nggak dapat. Itu kalau kata orang Melayu, kerja tak bergaji. Kerja tapi nggak dapat gaji. Iya, iya, iya. Puasa tapi nggak dapat pahala. Jadi saat ini orang yang berpuasa itu harusnya tercermin dalam sikap saja, dari tutur katanya itu saja. Ini kadang ini maaf ibu-ibu, ini juga tolong dijaga gitu. Ibu-ibu kalau belanja ke gede, ya kan, lupa kalau dia itu sedang berpuasa. Sambil ke gede belanjanya 10.000, ya kan, tapi ngurumpinya lama. Itu gimana Ustaz? Iya. Kalau dia sadar sedang berpuasa, ya maka tips yang saya sampaikan tadi itu pasti dia akan ingat. Ya. Kalau selama sebulan ini ya kita bisa mengendalikan itu semuanya, saya yakin ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, pasca Ramadan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita bisa jaga mulut kita, jaga hati kita, kendalikan hidup kita. Jadi ini memang harus butuh mujahadah, ya sungguh-sungguh kita. Perjuangan, nah, itu dia. Jadi bukan berarti supaya puasa kita itu bernilai tinggi, lantas kita tidak beraktivitas atau melakukan hubungan sosial, tidak. Ya. Kan kadang ada orang, oh, udahlah, aku di rumah aja lah mengurung diri, aku puasa nilai pahalanya batal. Gimana itu Ustaz? Ini orang berpuasa seharusnya semakin produktif. Ya, orang berpuasa seharusnya semakin semangat. Orang berpuasa seharusnya bertambah bagus sosialnya kepada masyarakat, bukan bertambah merenung diri di kamar, ya, khawatir puasanya batal dan sebagainya. Ya, ini orang-orang seperti ini bahkan dikatakan orang yang pesimis ya. Ya, dia tidak mau berjuang dan sebagainya. Makanya puasa ini tidak akan meninggalkan aktivitas sehari-harinya. Bahkan kerjanya semakin semangat, ya, aktivitas semakin bagus, ya karena asbab puasa. Di puasa yang tujuannya adalah menjadi pribadi yang takwa, tidak mengganggu produktivitas, Ya. tidak mengganggu dalam tataran hubungan sosial, tetap semangat dalam produktivitas dan hubungan sosial semakin kuat, Ya. itu saja. Cuman yang dijaga kita bisa ya, Ya. jati kendi, jamu jati kendi Ya. tadi bisa ya. Itu sobat Dongkolam ya, yang menjadi kata kunci untuk meraih puasa yang bernilai tinggi di hadapan Allah, meraih takwa adalah jamu jati kendi. Ustaz, ini kita mau tahu gambaran pribadi orang yang bertakwa dalam kesehariannya, dalam keluarganya, dia bersama istri dan anaknya, bersama dengan tetangganya, itu gimana Ustaz gambarannya? Kalau kita bicara takwa, kita coba lihat kelas balik bagaimana Rasulullah mengatakan. Nabi mengatakan begini, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bahkan Nabi sampai menunjuk 3 kali ke dadanya. Takwa itu di sini. Berarti kita memahami begini. Ada 2 pemahaman. Pertama, takwa itu harus dari hati, dari dalam. Ya, karena hati yang bersih akan mengeluarkan kata-kata baik. Hati yang bersih akan berpikir jernih. Hati yang bersih pasti tindak lanjutnya adalah baik. Ya, tapi yang kedua, ketika Nabi mengatakan begini, itu zahir batin, nggak bisa dipisahkan, ya, antara batin dengan zahir. Jadi seirama dia. Jadi nggak bisa gini Ustaz. Allah yang penting kan hati ini api, nggak penting lah itu menutup aurat, berjilbab, tampilan pamer ibadah sholat, dan macam. Yang penting hati ini bersih. Itu gimana Ustaz? Ya, karena dia hanya memahami hanya sebatas hati. Padahal kalau hatinya baik, otomatis dia taat dengan peraturan Allah. Itu udah otomatis tuh. Maka nggak bisa dipisahkan antara sinkron. Hati dan batin zahir itu harus sinkron, nggak bisa dipisahkan. Walaupun orang yang bertakwa itu bukanlah harus terlihat dari penampilannya, harus pakai lobe, harus pakai baju kuku, tidak mesti Ustaz ya. Jadi tampilan takwa itu tercermin pada perilaku dan hati itu saja. Yang kedua, Umar bin Khattab ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan begini, takwa itu hati-hati, jangan sampai kalau kita jalan kena duri.
Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita salah langkah. Alokasi akal, pandangan, pendengaran, kita bisa tahu mana yang salah, mana yang baik. Nah, dengan begitu kita bisa hati-hati. Jangan sampai kita salah langkah. Nah, ini yang sering kita lalai itu, ya mungkin karena pengaruh was-was, ya gangguan setan dan sebagainya, dan tidak kuat iman, sehingga terjerumus kita ke dalam jalan yang salah tadi. Tapi kita kembali lagi, ya kalau udah tahu jalan salah, balik lagi, Eling, ingat kita, oh ada jalan baik. Di takwa itu begitu. Nah, itu menurut Umar bin Khattab. Tapi kalau menurut Imam Ali bin Abi Thalib, ini ternyata Imam Ali itu luar biasa jawabannya. Imam Ali itu kalau ditanya selalu lebih jawabannya. Makanya benar Rasulullah itu budak ilmu, Ali itu kuncinya. Ya. Ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau mengatakan 4. Pertama, takwa itu adalah al-khaufu billah, takut kepada Allah. Dan puasa ini melatih kita merasa takut dengan Allah. Kenapa? Dengan puasa kita merasa diawasi Allah. Dia orang takut itu karena merasa diawasi. Ya. Bahkan kita mau makan saja nggak berani makan. Ya. Padahal halal nih, tapi kita nggak berani makan. Allah nengok kita. Padahal kalau sembunyi di kamar kita makan orang nggak tahu. Cuman puasa itu melatih kita merasa diawasi Allah. Itu al-khaufu billah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Makanya Ramadan ini kesempatan kita untuk beramal saleh, banyak melakukan amal-amal saleh, insya Allah. Ya. Yang ketiga, asyukur bil qalimul katsir, bersyukur dengan rezeki Allah yang sedikit dan banyak. Yang keempat adalah al-istidad li yaumil akhir, yang persiapan hari kematian kita, insya Allah. Terima kasih Ustaz, luar biasa hari ini penjelasannya tentang hakikat puasa dan tujuan puasa. Yang saya paling ingat adalah jamu jati kendi. Ini kata kunci Sobat Ongkolam untuk meraih puasa yang bermakna. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok dalam channel dan waktu yang sama. Silakan Sobat Ongkolam kalau mau menyampaikan sesuatu di kolom komentar, menyampaikan pertanyaan atau semacam masukan, silakan Sobat Ongkolam. Insyaallah kita besok bertemu kembali. Syukran Ustaz, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga menjadi amal ibadah kita.